Bismillahirrahmanirrahim. Aku masuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa quwwatan fil dzakir wa lakna min ibadikas shalihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tusba' wa du'ain la yusma'. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan ya pembacaan kitab kita Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Tafadhol rahimahullah taala yang membahas mengenai fikih-fikih ibadah. Kemarin kita telah selesai ya pada bagian terakhir dari fardu-fardu wudu ya. Masih ingat Efek ya? Yang pertama ada 6 fardu wudu ya. Ingat nggak apa aja? Kalau ke bawah ada. Ada 6 fardu wudu ya. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Kemudian apa? Ya, kemudian kepala dan tertib ya. Yang dua di antaranya merupakan wajib karena sunnah dan karena hadis kah gitu ya. Dan yang empat di antaranya wajib karena Al-Quran seperti itu. Dan telah kita bahas juga kemarin di ujung-ujung pembahasan ya gimana hukum ketika orang langsung mencebur di sebuah air yang banyak gitu ya. Sah atau tidak gitu ya. Ternyata bisa ya kita langsung menceburkan diri ke dalam air yang banyak. Hanya tinggal masalah ikhtilaf seberapa lama kita mencebur itu di air gitu ya. Apakah langsung masuk, langsung keluar lagi gitu ya, itu dianggap wudhu apa enggak, atau bisa apa namanya harus berlama-lama di dalam apa namanya dalam air tersebut kayak gitu ya. Tapi secara umum keduanya apa namanya menceburkan air diri ke dalam air namanya itu tetap dianggap sah di madzhab Syafi'i. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam sunnah-sunnah wudhu gitu ya. Jadi kan tadi tuh baru fardu-fardu wudunya saja gitu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah wudhu gitu ya. Kalau misalkan seseorang mengerjakan yang fardu saja, apakah sah wudunya? Tetap sah gitu ya. Misalkan kita kondisi darurat ya, misalkan lagi di pesawat gitu ya. Apakah hanya kita hanya membasuh muka sedikit gitu ya dengan air yang sedikit tanpa 3 kali ya, baru kemudian tangan sedikit gitu ya, habis itu kemudian rambut sedikit, baru kaki gitu ya. Apakah sah? Tetap sah kayak gitu ya. Namun kan tidak ini bicara mengenai fikih itu bukan hanya fardu tidak fardunya gitu ya. Karena ya mungkin kalau bicara fardu nggak fardu kan itu baru level pertama ya. Oh ini karena sunnah nih, ya udah saya tinggalkan aja. Atau bahkan mungkin yang nauzubillah gitu ya. Oh ini karena makruhnya ya udah saya kerjakan aja toh makruh doang kayak gitu ya. Sedangkan nanti kita di sini kita akan membahas mengenai apa itu sunnah terlebih dahulu gitu ya. Baru kemudian beberapa sunnah-sunnah dalam wudhu itu sendiri. Ya di sini aku izin baca kitabnya ya, syarahnya dari Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi dalam kitab Al-Bain wa Ta'rif. Tapi sebelumnya kita izinkan saya baca dulu matanya ya, matan dari Al-Mukhtasar Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol fi kitabihi Al-Mukhtasar Al-Latif wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi daraini amin wa sunanuhu as-siwaku summa tasmiyatu wa ghuslul kaffaini summa al-madmadah wal istinsyaqu wal istinsyaru wa taslisu wa mashu jami'ir ra'si summa al-uzunaini was-somakhaini wa takhlilul lihyatil kasifa wa takhlilul asabi' wa tatawul ghurrah wa tahjilul wal muwalah wa tarkul isti'anah fi sabbi wa tarku tansyifi bi khirqatin. Jadi sunah-sunah wudhu ada beberapa di sini. Di antaranya ada siwak, kemudian membaca bismillah, kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, summal matmadoh. Matmadoh itu bukan berkumur-kumur ya, lebih tepatnya memasukkan air ke dalam mulut gitu ya. Jadi kita bakal bahas di detailnya di syarahnya. Jadi apakah harus memutar-mutar air dalam mulut? Tidak gitu ya. Karena matmadah itu sendiri diartikan sebagai memasukkan air ke dalam mulut kayak gitu ya. Jadi tanpa kita memutar-mutar itu sudah termasuk dianggap mendapatkan satu sunnah. Wal istinsyaku wal istinsyaru. Jadi mengambil air masuk ke dalam hidung gitu ya, sampai dan dikeluarkan kembali. Wataslisu mengulangi semua itu 3 kali gitu ya. Jadi masuk muka 3 kali, masuk tangan 3 kali dan sebagainya. Wa mashu jami'ir ra'si. Nah, di sini mazhab Syafi'i akan dibolehkan gitu ya, hanya membasuh sebagian kecil dari rambut asalkan dalam haddu ra'si gitu ya. Asalkan dalam satu bagian kepala ya. Misalkan kemarin kita telah bahas juga misalkan ada orang yang rambutnya panjang, apakah boleh membasuh yang bagian panjang di luar kepalanya?
di madzhab Syafi'i itu tidak sah kayak gitu ya, karena itu bukan bagian kepalanya gitu ya. Tapi walaupun dia misalkan katakanlah kumpulkan rambut tadi ke atas kepalanya gitu ya, kemudian dibasuh, itu pun tetap tidak sah. Nah, namun intinya harus di bagian kepalanya. Nah, namun juga ada sunahnya untuk membasuh semua bagian kepalanya kayak gitu ya. Summal uzunaini ini. Jadi membasuh dan juga membasuh apa namanya ini telinga gitu ya dan jambang kalau nggak salah ya. Wa tahlilu lihatil kasifah menyela-nyela jenggot yang tebal gitu ya. Jadi jenggot yang tebal kan dianggap apa namanya, tadi kan kalau kita bahas mengenai membasuh wajah kan, jenggot kan itu kan bukan jika tebal ya, jika tebal itu tidak wajib sampai dibasuh sampai, basyarnya, sampai apa namanya, sampai sininya, sampai kulitnya gitu ya. Tapi ada sunahnya untuk kita menyela-nyela bagian jenggot sampai di sela-sela lah ya, alih adalah kasifah, jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi' dan juga menyela-nyela jari-jari kayak gitu ya. Jadi jari-jari itu, ada sunahnya untuk di sela-sela. Wa tatawwil al-ghurrah, jadi Ghurrah ya, ghurrah kan nanti kita bakal bahas juga, melebihkan ya intinya, melebihkan kurang lebih. Wa tahjilu wal muwalah ya, jadi berkesinambungan gitu ya. Misalkan ya habis tangan bukan gimana ya, habis tangan langsung kemudian hidung dan kumur-kumur dan sebagainya gitu ya. Bukan ketika habis tangan habis itu berdiri dulu habis itu makan bakso gitu ya. Tapi apakah sah? Tetap sah wudunya tapi tidak mendapatkan sunnah mualahnya gitu ya. Karena mualah di madzhab Syafi'i itu sunnah. Namun memang di madzhab lain ada yang mewajibkan setahu saya. Wa tarkul isti'anah fi sabbi wa tarku tasnifi bi khirqatin. Jadi meninggalkan dibantu ya. Jadi misalkan kita mampu nih tapi dibantu wudunya sama orang lain kayak gitu ya. Dibantu misalkan diusapkan kayak gitu ya dengan kondisi tidak ada uzur gitu ya. Jadi meninggalkan itu, jadi kita melakukan usapan sendiri itu merupakan sunnah kayak gitu ya. Kalau kita bahas detail dulu yang pertama ya mengenai siwak gitu ya dan apa itu sunnah. Di sini dijelaskan dalam apa namanya syarah dari Mukhtasar al-Latif ini dalam Al-Bayan wa Ta'rif karya Syekh Ahmad Yusuf An-Nasafi wa sunanuhu siwaku. Di sini apa namanya as-sunnah dijelaskan terlebih dahulu ya wa arafal ulama as-sunnah lughatan. Jadi para ulama tuh mengartikan sunnah secara bahasa sebagai at-thariqu wasiratu hamidatan kanas au zamimatan. Jadi merupakan sebuah jalan yang hamidah yang dipuji gitu ya. Jalan yang dipuji wa istilahan bi annaha ma talaba syari' talban ghairu jazim. Jadi yang secara istilah dikatakan sunnah adalah bahwa itu diminta oleh diminta oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dalbanu ghairu jazim. Jadi tapi permintaan yang bukan permintaan yang jazm, permintaan yang wajib kayak gitu ya kurang lebih ya. Wa hukmuha annahu yusabu fi'luha wa la yu'aqabu tarkuha. Jadi hukumnya akan mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan tidak dihukum ketika meninggalkannya. Nah, namun jangan salah kaprah ya karena iya maksudnya perkara fikih kan bukan, "Oh ini sunnah nih kita tinggalkan aja," gitu ya, dan ini makruh nih tadi ya mungkin ya, kita lakukan aja toh makruh gitu ya, nggak dapat dosa juga kalau misalnya kita lakukan. Nah, padahal secara bahasa makruh itu kan jadi karohah ya, dibenci gitu ya. Jadi Allah membenci itu gitu ya, walaupun tidak mendapatkan hukuman kayak gitu ya. Tapi jangan naudzubillah misalkan kita berdalih, "Oh ini karena ini makruh," gitu ya, kita lakukan aja gitu ya, toh makruh atau sunnah nih siwak nih atau toh sunnah nih tiga kali nih ya udah kalau wudhu aku sekali aja gitu ya. Mungkin konsepnya nggak seperti itu ya mungkin lebih jauh dari sana yaitu kita apa namanya mengerjakan perintah syari ya mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun itu bukan tolban yang jazim bukan permintaan yang jazm gitu ya yang permintaan yang wajib kayak gitu ya. Nah wasunanuhu dijelaskan di sini ya wasunanuhu jadi sunanul wudu'i katsirah. Jadi ini kan menggunakan jamak ya. Jadi ya maksudnya banyak sunah-sunah wudu di antaranya as-siwaku. As-siwaku kenapa siwak dikatakan sebagai sebuah sunnah? Karena ada perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kabir Al-Kubra dan juga Al-Ibn Khuzaimah dikatakan bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i.
kalau saja tidak diberatkan kepada umatku, la amartuhum, maka aku akan memerintahkan mereka bisiwaki ma'akul liwudu'i. Maka aku akan memerintahkan mereka, akan meminta mereka untuk bersiwak dalam setiap wudhunya. Dan para ulama apa namanya mengartikan bahwa amartuhum memerintahkan ini dalam artian memerintahkan yang wajib kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kata Nabi, kalau misalkan tidak menyulitkan umatku, maka aku akan wajibkan bagi mereka asiwak. Maka mungkin iya apa namanya berarti kan dihukumi bahwa siwak itu tidak wajib tapi mendapatkan pahala sunnah kayak gitu ya karena Nabi pun menyukainya kayak gitu dan juga mungkin ada hadis yang dinilai agak doif sanatnya ya tapi juga dipakai di beberapa tempat bahwasanya eh kalau nggak salah asiwaku asolatu bisiwaki aku agak lupa gimana redaksi hadisnya tapi kurang lebih intinya sholat yang dengan siwak itu mendapatkan pahala 70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak kayak gitu ya. Jadi walaupun itu doif ya, ada yang mendoifkannya, namun sebagai fadilah amal kita tetap bisa mengambil hadis tersebut kayak gitu ya. Nah di sini siwak memiliki keutamaan yang sangat besar kayak gitu ya, baik dalam sholat ataupun dalam wudhu itu sendiri kayak gitu. Nah dibahas juga sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan siwak gitu ya? Apakah sama dengan sikat gigi yang sekarang gitu ya? Nah kita bakal bahas asiwaku wa huwa lughatan, ad-dalku wa alatuhu. Jadi sebenarnya siwak itu, eee, secara bahasa memiliki dua arti, yaitu arti pertama itu perbuatannya, yaitu adalku, menggosok-gosok gitu ya, dan wa alatuhu dan alatnya itu sendiri gitu ya. Jadi alatnya itu dikatakan siwak dan juga, apa namanya, perbuatannya pun dikatakan siwak. Wa syar'an, nah itu kan secara bahasa nih, wa syar'an isti'malu 'udal araqi au nah udal araq isti'malu udal araqi au nahwuhu au nahwihi fil asnani wa ma haulaha. Jadi menggunakan udal araqi kayu arok itu kayu siwak gitu kurang lebih ya, au nahwihi. Jadi dan yang semisalnya gitu ya, dan yang misalnya fil asnani wa ma haulaha di apa namanya? Di gigi dan di sekitar gigi kayak gitu ya. Jadi syara-syaraan dikatakan siwak tuh ketika kita menggosok-gosokkan udal aroki, karyu arok atau yang semisalnya dalam di apa namanya di atas gigi atau yang di sekitarnya itu apa namanya termasuk juga lidah dan gusi kayak gitu ya. Nah, kemudian dari definisi ini kira-kira masuk nggak gosok gigi tuh ke dalam kategori siwak? Baik, kira-kira. Oh iya. Masuk ya, karena di sini ada nahuhu. Tapi misalkan boleh nggak, Fik, masuk nggak sunahnya kalau misalkan aku gosok gigi menggunakan tangan atau menggunakan jari? Jadi di sini dijelaskan ya sebenarnya alat-alat siwak ya. Tadi kan dari syara'an menyebutkan bahwa udal aroki yaitu kayu arok ya, au nahwihi dan yang semisalnya. Kemudian para ulama ini menjelaskan apa itu yang semisalnya. Semisalnya diartikan sebagai kullu khosinin tohirin yuzilu sufrota asnan. Jadi setiap benda luar yang bersih, yang tohir gitu ya, yang menghilangkan kuning-kuningan dari gigi kayak gitu ya. Jadi setiap benda luar gitu ya, yang suci kayak gitu ya, yang apa namanya eh, apa membersihkan kuning-kuning dari gigi. Kalau kita menggunakan tangan kita sendiri, sehingga belum termasuk ya, nggak termasuk siwak ya, karena itu masih anggota badan kita kayak gitu ya. Tapi kalau kita katakanlah menggunakan ceker ayam gitu ya, cekar ayam gitu ya. Kalau asalkan cekar ayam itu suci, tohir gitu ya, ya bisa digunakan kayak gitu ya. Jadi asalkan keras gitu ya, benda yang keras yang apa namanya, yang dia tohir gitu ya, dan dia menghilangkan kekuning-kuningan dari gigi, maka dia termasuk dalam kategori siwak ya. Jadi belum sah nih kalau kita menggunakan tangan, katakanlah kita kemana gitu ya, kita gosok gigi pengen ambil pengen dapat fadilahnya nih 70 kali sholat kan, kan lumayan nggak ya? Kita menggunakan tangan ya itu belum mendapatkan pahalanya, kayak gitu ya. Kemudian dijelaskan juga sebenarnya di mana tempat ya, di mana tempat bersiwak kayak gitu ya. Di sini diambil pendapat dari Ibn Hajar bahwa wa mahalluhu 'inda Ibnu Hajar dan tempat siwak menurut Ibn Hajar baina ghuslil kaffaini wal madmadah. Jadi
mohon maaf, mahal tuh, iya, kapan ya, kapan kapan, seseorang tuh disunahkan untuk bersiwak dalam wudu ya. Jadi, apa namanya, menurut Ibn Hajar di sini ada dua dua pendapat ya. Menurut Ibn Hajar itu di antara membasuh tangan dan di antara, apa namanya, berkumur-kumur ya. Jadi membasuh tangan dulu, ambil siwaknya, habis itu baru kita kumur-kumur, itu menurut Ibn Hajar. Jadi kalau kalau menggunakan pendapat ini, maka kita tidak perlu lagi meniatkan bersiwak gitu ya. Karena kan, kalau kita bahas, belum belum bahas sampai tangan ya. Jadi kan mohon maaf, niat itu kan berbarengan dengan fi'ilnya gitu ya. Kalau kita kita sedang mengusap tangan, maka kita meniatkan untuk sunah wudu. Jadi kan kita kita, ketika kita mengusap tangan tuh sunah wudu, ketika kita membasuh muka itu berniat fardu wudu, kayak gitu ya. Nah, ketika kita membasuh, tangan sampai pergelangan tangan itu kan kita seyogyanya meniatkan niat sunah wudu gitu ya. Oh, saya meniatkan ini merupakan sunah wudu, kayak gitu ya. Dan kalau kita gosok gigi ya di antara basuh tangan itu dan sebelum masuk ke kumur-kumur ya, itu kan masih masuk ke sunahnya ketika kita, basuh apa namanya, basuh tangan ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti pendapat Ibnu Hajar ini, tidak perlu lagi meniatkan untuk siwak kayak gitu ya. Karena niatnya sudah mengikuti niat surah wudhu ketika kita, meniatkannya di, membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Tapi ada pendapat lain dari pendapat Imam Ar-Romli bahwa bisa bersiwak qoblal ghusl kaffaini. Jadi bisa kita bersiwak sebelum kita, membasuh membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Namun di sini ada, penjelasan fayahtaju liniyati lahu qablahu. Jadi kita harus meniatkan, siwak ya untuk bahwasanya, niat siwak untuk, mendapatkan sunnah wudu atau mendapatkan sunnah sholat seperti itu ya. Jadi perlu niat ya. Nah, mungkin perkara niat kan akan panjang ya mengenai apakah harus dilafalkan, apakah harus seperti ini. Tapi intinya adalah, kemarin kita telah bahas bahwa niat kan tempatnya di hati ya, mahalluhu fi qalbin gitu ya. Dan melisankannya, mentalafuzkannya itu, sunnah saja gitu. Jadi kalau kita bisa aja tinggal, apa namanya, meniatkan dalam hati, saya pengen siwak untuk wudu kayak gitu. Itu cukup kayak gitu ya. Jadi tempatnya tadi ya, bisa di antara ketika kita membasuh telapak tangan, habis itu siwak dulu kemudian baru kumur-kumur, atau kita siwak dulu kemudian baru basuh tangan sampai dan kumur-kumur seperti itu. Tapi membutuhkan niat. Nah, di sini dijelaskan juga sama Syekh Ahmad Yusuf Hanasafi, wa 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 yusannu siwak wa yusannu siwak fi kulli halin min ghairi ifrad. Jadi sebenarnya siwak itu, disunahkan ya dalam segala perkara ya. Ini mungkin luar biasanya Islam gitu ya. Jadi ketika dulu, mungkin kebersihan tuh, bukan hal yang penting ya, tapi justru Islam datang, membawa syariat siwak kayak gitu, dan justru disunahkan siwak itu di berbagai macam hal. Wa yata'akkad, jadi tapi dikhususkan nih untuk beberapa hal, yaitu lil wudu'i, untuk wudu, wassolati, untuk sholat, wa qiraatil Qur'ani, dan saat membaca Quran, wasfiraru asnan, jadi ketika giginya menguning gitu ya, wa dukhulil manzil, masuk ke rumah, wal iqami min wal qiyamu minan naum, jadi ketika bangun dari tidur, wa iradatin naum, atau ketika mau tidur gitu ya, wa likulli halin yataghayyar fihil fam. Jadi segala hal yang kita menyebabkan perubahan bau mulut kayak gitu ya, itu disunahkan untuk bersiwak kayak gitu ya. Ini juga dan juga ini ada sedikit penjelasannya. Sebenarnya tadi ya aku bilang ya, siwak itu uh, asin wa ma haulahu. Jadi gigi dan juga sekitarnya ya. Jadi termasuk juga lisan ya. Ternyata juga ada lisan termasuk bisa juga disiwakin ya. Di lidah tuh bisa apa namanya, termasuk disiwakin ya. Di sini jelaskan juga wa yusanu an yustaku ardon. Jadi kalau siwak itu disunahkan untuk secara horizontal justru ya. Kalau kita kan vertikal gitu ya. Ternyata ya. Ternyata kalau di sini, kata Syekh Ahmad Yusuf Al-Safi, siwak itu kalau gigi melintang, jadi ardon ya, dari melintang gini ya. Dan tapi kalau ya illa fil lisan, jadi kecuali untuk yang lisan, kecuali untuk yang lidah. Fayandu butulan. Jadi justru kalau yang kita menggosok lidah itu dengan vertikal kayak gitu ya. Jadi belakang ke depan, depan ke belakang gitu ya. Tapi kalau gigi kita justru malah menariknya adalah diminta untuk ardon ya, untuk melintang kayak gitu ya. Jadi mungkin itu kurang lebih ya untuk siwak ya.
Ada pertanyaan Kafe sebelum lanjut ke berikutnya? Cukup ya? Sip. Mhm, mhm, oh. Mhm, mhm, mhm. Justru memang di sini mungkin bakal kita bahas nanti ya. Kalau Madoh di sini tuh sebenarnya tadi yang aku bilang ya sebenarnya tuh nggak harus diputar-putar, nggak ada durnya, nggak harus diputar-putar gitu ya. Itu jadi cukup mendapatkan suaranya ketika kita hanya masukkan air doang sampai itu dikeluarkan kayak gitu ya. Tapi kalau diputar juga nggak masalah gitu sih sebenarnya gitu sih. Jadi memang tadi kalau memang tujuannya untuk membersihkan mulut memang iya memang harusnya pakai siwak sih bukan pakai kumur-kumur ya. Digosok kan ya biar hilang gitu. Mm. Jadi ya, oke. Berikutnya yang kedua, sunnah kedua, summa tasmiyah tuh tasmiyah gitu ya. Yang kedua, sunnah kedua adalah membaca bismillah. Wa summa tasmi aku baca apa namanya syarahnya ya. Summa tasmiyah tuh nah, jadi tempatnya adalah biniyatin sunnal wudu ma'awali khosul kafe. Jadi dia sunnah apa namanya? Jadi apa namanya? Ketika kita membasuh kafa ini, telapak tangan itu, kita kan di hati niat gitu ya. Secara fi'ilnya kita membasuh telapak tangan dan secara lisannya itu kita berbarengan ya, ya di makrunan. Jadi berbarengan dengan membaca basmalah. Jadi bismillah itu berbarengan dengan mengusap tangan dan juga berniatkan di dalam hati kayak gitu ya. Apa dalilnya? Di sini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh di Sahih Bukhari juga ada, di Abi Burdah juga ada, apa namanya, tawadhu'u bismillah. Jadi berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Ini ada hadis kecil lagi di bawah. Oh ya, jadi ada hadis Nabi bahwa apa namanya ketika kalian berwudu maka Bismillah mengucapkan Bismillah kayak gitu ya. Tadi ketika kita apa namanya membasuh telapak tangan dan ketika kita niatkan dalam hati untuk niat sunnah kayak gitu ya. Dan wa aqalluha yang paling kecil ya, itu bismillah aja gitu ya. Jadi bismillah bismillah doang itu yang paling paling singkat gitu ya. Wa akmaluha tapi yang paling lebih akmalnya, yang lebih sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah saja sudah cukup, tapi kalau kita mau sempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik kayak gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita meninggalkan bismillah gitu ya? Apakah bisa kita mengucapkan bismillah di tengah-tengah? Bisa nggak kira-kira? Kita lupa nih kita udah mau sampai kaki baru oh iya tadi lupa bismillah nih apakah kira-kira bisa dapat nih ini apa namanya sunnah sunnah bismillahnya ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yusuf Al-Syafi'i tetap dapat ya jadi kalau misalkan fa'in taroku tasmiyatu fi awalil wudu kalau misalkan kita meninggalkan tasmiyah di awal wudu maka ata biha qabla qailan jadi sebelum selesai banget apa namanya sebelum intinya sebelum sampai kaki dan sebelum sebelum selesai gitu ya, kita bisa mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi bismillah di awalnya dan di akhirnya gitu ya. Mungkin itu doa yang sama kama fi akli wa syarab. Jadi sama juga kalau misalkan kita lupa nih minum gitu ya. Minum belum baca bismillah kemudian udah mau habis. Oh ya kita bisa nih mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi atau makan juga hal yang sama kayak gitu ya. Mungkin juga perkara makan dan minum juga hal yang menarik ya. Kalau kita baca bahwa setan itu mengikuti ya, maksudnya setan ada sebuah hadis setan itu akan ikut minum dari minuman yang tidak dibacakan Bismillah kayak gitu ya. Jadi ya masa kita mau sih minum kita diambil sama setan juga gitu ya kan nggak mau dong. Makanya mungkin di perkara yang lain juga kita disunahkan mengucapkan Bismillah. Tapi mungkin juga di awal pernah kita bahas juga ya sebenarnya Bismillah itu bagaimana hukumnya ya hukum-hukum Bismillah ya ada yang sunnah ada yang wajib bahkan ya dalam Al-Fatihah tapi juga ada yang makruh dan ada yang haram kayak gitu ya itu untuk Bismillah sampai sini cukup Bismillah tempat asminya oke kemudian yang ketiga
Wa ghaslu kaffaini, membasuh tangan sampai ke, nah ini belum jelaskan ya, kalau di sini hanya telapak tangan juga, telapak tangan doang sini kalau kalau di matanya, tapi kalau di syarahnya dijelaskan wa ghaslu kaffaini ilal kau'aini. Jadi membasuh tangan sampai ke pergelangan tangan kayak gitu ya. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Ada boleh nggak sih kita kan kadang-kadang ada tuh masjid yang mungkin dulu juga gitu ya. Konsepnya kan nggak ada keran ya. Kita celupkan air gitu ya. Kita celupkan air ke dalam sebuah apa namanya bejana gitu ya, atau sebuah tempat, kemudian kita ambil airnya gitu ya, dengan air itu jadi celupin ambil wudhu gitu ya, celupin ambil wudhu gitu ya. Kira-kira apakah boleh gitu ya kita mencelupkan tangan itu ya gitu ya ke dalam sebuah bejana. Nah, di sini ada nah boleh ya kalau airnya banyak ya. Karena kan kalau kita bicara mengenai hukum air kan, kalau airnya banyak, kalau kita najis kan airnya nggak berubah gitu ya. Airnya nggak berubah. Tapi kalau misalkan, nah di sini jelaskan ada sedikit catatan, wa yukrahu ghamsuhuma fil ma'il qalil. Jadi justru makruh kalau kita mencelupkan tangan ke dalam air yang sedikit qabla salasan, sebelum kita membasuhnya 3 kali. Ilam yataqoi ya, kalau misalkan kita belum tidak yakin kebersihannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ragu nih apakah tangan kita ada najis apa enggak, dan kita celupkan tangan kita langsung ke dalam air yang sedikit gitu ya, di bawah 2 kula kayak gitu ya. Maka itu yukroh, jadi dimakruhkan kayak gitu ya. Karena apa dalilnya? Karena ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh siapa nih? Oh, ini riwayatnya nggak ada ya sini. Eh, yang lafalnya kurang lebih idza stayaqadha ahadukum min naumihi, jika kalian bangun dari tidur kalian, fala ya fala yakhmassu yadahu fil inahi hatta yaghsiluha salasan. Janganlah kalian mencelupkan kedua tangan kalian ke dalam apa namanya bejana yang airnya itu sedikit, hatta yaghsiluha salasan, sebelum kalian membasuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam gitu ya. Ini mungkin karena mungkin di madzhab Syafi'i kan katakanlah kalau kita memegang, mohon maaf ya, kubul gitu ya, apa namanya, kubul kubul gitu kan membatalkan wudu ya, dan barangkali ada sebuah najis nih di kubul kita gitu ya, dan kita nggak sadar itu eh, ketika kita tidur kayak gitu ya. Dan juga zaman dulu kan sarung kita belum dikenal mohon maaf ya CD ya, celana dalam ya. Jadi orang pakai pakai gamis doang tuh, atau pakai sarung doang ya, tanpa celana dalam gitu ya. Jadi sangat mungkin ketika kita katakanlah memegang-megang hal-hal yang najis kayak gitu ya, ketika kita tidur kayak gitu ya. Maka apa namanya, dimakruhkan gitu ya, misalnya kita bangun langsung mencelupkan tangan ke dalam apa namanya sebuah bejana kayak gitu ya. Kecuali mungkin kalau salah pernah dibahas juga deh sama Ustadz Muhammad Abdul deh, eh, apa namanya, kecuali kalau kita menggunakan celana yang kita kasih gesper gitu ya, yang nggak mungkin kita masukkan tangan ke dalam tempat itu kayak gitu ya. Jadi menggunakan celana yang ketat, misalnya dalam artian yang kita kuatkan gitu ya gespernya, atau kita nggak mungkin lah, intinya nggak mungkin banget tangan itu masuk ke dalam kubul kita, yaitu bisa dikatakan menjadi sebuah apa namanya bukti, ya udah nggak mungkin najis gitulah kurang lebih tangannya gitu ya. Tapi tetap aja ya, misalkan kalau bangun tidur itu, kalau misalkan kita belum yakin tangannya di mana, ya itu dimakruhkan ya. Tapi fa'in tayakona tohruhuma jaza khamsuha. Tapi kalau kita yakin ya, kita tadi aku baru cuci tangan nih, dan kita yakin akan kebersihannya, kita boleh mencelupkan tangan itu ke dalam bejana itu sendiri gitu ya. Tapi kalau wa'in tayakona najas atau huma haram alaihi khamsuhuma. Tapi kalau kita yakin kenajisannya, maka justru haram untuk kita mencelupkan tangan ke dalam air yang sedikit. Kenapa? Karena airnya akan berubah semua menjadi air yang mutanajis kayak gitu loh. Kan kalau di madzhab Syafi'i, kalau ada sebuah air terkena sebuah zat yang najis, maka akan berubah menjadi najis ya. Kecuali kalau zatnya yang terkena gitu ya. Jadi misalkan apa namanya, tangan-tangan kita yang najis gitu ya. Kalau kita airkan air ke tangan kita, itu yang tangan kita berubah menjadi suci. Tapi kalau kita celupkan tangan kita ke dalam air, jadi tangan yang mendatangi air, itu airnya yang berubah menjadi najis. Tapi kalau air yang mendatangi tangan, atau air yang mendatangi brand najis, maka najisnya itu sendiri yang bisa hilang kayak gitu ya. Asalkan hilang baunya dan sebagainya kayak gitu ya. Itu kurang lebih untuk sedikit penjelasan mengenai membasuh tangan sampai
kedua telapak apa sih sampai ke pergelangan tangan. Gimana? Mhm, mhm. Pakai ciduk ya? Ya itu memang ya itu memang iya sih memang sebenarnya kalau dirimu lihat di ma'had-ma'had atau pesantren zaman dulu kan kadang-kadang baknya kan panjang tuh, Fek. Tahu nggak? Yang baknya panjang antar apa namanya antar antar WC itu loh. Itu tuh memang karena zaman dulu tuh masih mempertimbangkan itu ya, mempertimbangkan kalau air sedikit terkena sabun gitu kan dan berubah itu kan menjadi air yang mustakmal ya, air yang berubah gitu ya. Dan nggak sah menjadi tempat wudhu ya. Jadi makanya dipanjangin biar masuk ke air yang melebihi 2 kula kayak gitu. Tapi memang sekarang kondisinya seperti itu ya. Kondisinya kalau menurut saya ini memang apa namanya air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk wudhu kayak gitu ya. Atau air yang terkena najis itu nggak bisa dipakai untuk wudhu ya. Caranya memang cari 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 keran sih mau nggak mau sih. Tapi kalau kita nggak tahu ya, kalau kita masuk ke WC dalam kondisi nggak tahu sebelumnya gimana kondisi air ya, kan ketidaktahuan kan dihukumi asalnya ya. Asal air kan suci ya. Jadi kalau kita nggak tahu nih, kita misalnya kita nggak lihat sama sekali ada orang yang wudhu kemudian airnya nyemplung ke dalam air bak yang sama gitu ya. Atau kita nggak melihat sama sekali ada orang yang nyemplungin tangan secara langsung gitu ya. Ya kita kita kembalikan hukum air itu ke ke hukum asalnya yaitu yaitu air itu merupakan benda yang suci kayak gitu kurang lebih. Jadi mhm, mhm, mhm. Oh, mhm. Gayungnya dong, Mas. Ini sebenarnya buat nyelupin tangan ke gayungnya berarti ya? Atau perkara wudunya? Ambil air, ambil air buat. Tapi kan tapi kan ketika selesai nyemplungin gayung kan ambil lagi nggak sih? Ambil lagi kan? Mhm. Iya, iya tadi sih maksudnya kalau gayung itu sendiri kan kalau memindahkan air ke dalam bejana yang lebih kecil gitu ya. Jadi kan airnya kan yang lebih kecil gitu kan maksudnya ya. Gayung itu sendiri kan. Kalau diairkan ya nggak masalah, Fek. Kalau misalkan gayungnya ada orang yang nuangin gitu ya, nggak masalah. Maksudnya ini satu, kamu cemplungin tangan ke gayung, habis itu gayung air yang sama kamu pakai lagi buat kumur-kumur gitu ya, atau buat muka gitu ya. Ya nggak bisa sih itu, nggak bisa. Justru tau nggak kenapa kalau ini mungkin beda ya, mungkin poin perbedaan antara Muhammadiyah sama NU kalau di Indonesia mungkin ya. Tahu nggak kenapa kalau NU tuh basuh muka apa rambutnya kayak gini, habis itu langsung telinganya pakai air yang berbeda gitu ya. Tapi kalau Muhammadiyah atau yang lain kan mau muka gini ya, habis itu langsung nyambung gini nggak sih? Ya nggak sih, Pak? Iya kan? Nah, iya aku juga sama di SD juga SD juga dia menggunakan konsep yang kayak gini, disambungkan kayak gini ya dengan telinga ya. Tapi justru di mata Syafi'i itu mengakibatkan tidak mendapatkan sunnah telinga gitu ya. Kenapa? Karena jatuhnya air yang telah kita pakai di kepala itu kita pakai lagi buat yang telinga gitu ya. Jadi kan jatuhnya menggunakan mustakmal gitu ya, air yang mustakmal ya. Jadi kalau kita mengambil madhab ini kan bicara mengenai mazhab ya. Jadi ya terserah dirimu mau ngambil yang mana ya. Tapi kalau kita ini kan lagi belajar madhab Syafi'i ini, itu dianggap tidak mendapatkan sunnah telinga ya karena airnya air mustakmal, Fek. Jadi habis diambil kepala dipakai lagi buat telinga gitu ya. Jadi kan nggak dapet nih yang telinga nih. Itu mungkin perbedaan perbedaan di Muhammadiyah sama NU ya kalau di Indonesia ya. Cuman ya nggak masalah kalau dirimu pakai yang manapun itu ya. Kan toh juga semuanya ada dalilnya kayak gitu ya. Mhm. Mhm. Iya. Yang hidung mulut yang mana nih? Yang kepala? Apa gimana? Hmm. Oh, oh.
Yang gini doang. Iya, iya. Itu pertama aku juga sama tuh pas ketika awal-awal SD ya. Kan aku juga SD kan di Al Irsyad ya juga kan mazhabnya kan ya mazhab bukan Syafi'i ya. Jadi kepalanya di fullin gitu ya. Jadi pertama kali lihat orang gini doang kok oh bisa gitu ya. Ternyata emang ada emang emang bisa emang bisa kalau di mazhab Syafi'i ya karena tadi ya mungkin yang kita bahas sebelumnya ya. Sah hanya hanya ketika kita minimal apa namanya sebagian kecil dari rambut kita itu bisa gitu ya. Asalkan masih dalam lingkup kepala ya. Jadi misalkan di rambutnya panjang tapi di bawah yang di bawahnya nggak bisa gitu ya. Tetap harus yang di kepala. Tapi memang nggak itu sih, memang itu namanya juga perbedaan mazhab gitu ya. Kadang-kadang Syafi'i itu keras di apa namanya keras di satu sisi tapi lembut di lain sisi ya kan misalkan ini kan rambut kan cuman sebagian kecil ya. Itu kan mungkin salah satu yang lembutnya dalam Syafi'i, maksudnya dalam artian yang apa namanya, yang ya itu yang agak renggang di Syafi'i kan bagian situ ya, boleh di bagian kepala ya. Tapi madzhab tapi itu mungkin di bahasan ini ya mungkin ya, qawaid fiqhiyah gitu ya. Tidak ada mazhab yang apa namanya, yang rukhsah semua yang mazhab apa namanya, mazhab yang semuanya tuh mudah gitu ya. Misalkan dia ngambil pendapat A sama B yang paling mudah mana A gitu ya. Semua halnya dia ngambil yang rukhsah tuh dikatakan tidak ada ya. Dan juga tidak ada mazhab yang mengambil semua yang susah gitu ya. Misalkan perkara nikah yang ngambil yang susah, perkara haji yang ambil susah gitu ya. Itu juga nggak ada gitu ya. Dan kita sebagai orang awam tuh nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa tarakhus ya. Jadi memilih-milih pendapat yang rukhsah dari masing-masing mazhab gitu. Misalkan oh mazhab ini boleh nih A gitu ya. Ketika ada yang boleh sama yang mengharap yang makruh kan kita ngambil yang boleh. Ketika ada yang makruh sama yang haram kita ambil yang makruh gitu. Jadi kita tarakhus gitu ya. Mungkin itu di bagian nanti mungkin di kitab apa aku lupa ya. Yang fikih orang awam itu ya itu kita tidak boleh ya sebagai orang itu mengambil tarakhus ya. Jadi mengambil yang gampang-gampang dari setiap perkara ya. Oh yang ini boleh nih, yang ini makruh nih kita ambil yang boleh gitu ya. Yang ini boleh, yang ini haram ngambil yang boleh gitu ya. Itu dalam setiap perkara ya kita bicara setiap perkara gitu ya. Itu maksudnya kayak kata tarakhus ya orang yang senantiasa meringan-ringankan syariat gitu ya. Tapi kalau misalkan perkara, oh ini karena perkara sekarang wudhu aku ambil yang syafi'i atau ada misalnya dirimu nih udah terlanjur dari kecil ya pakai yang mazhab apa namanya nggak salah hambali nggak salah ya yang kepala full gitu ya nggak masalah gitu ya tapi perkara lain ngambil yang syafi'i perkara yang lain itu kalau emang apa namanya bukan niat untuk tarakhus ya niatkan untuk memudah-mudahkan ya tadi mungkin di awal kita telah bahas juga ya boleh berpindah-pindah mazhab gitu ya ke mazhab yang lain kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Karena udah jam 4.04 dan mungkin suaraku ada ini. Cukup dulu kali ya bahasannya ya, sampai sampai kafe ini ya. Tapi kalau mau diskusi, monggo nggak apa. Mat madoh belakangnya. Mhm, 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 mhm. Paham, paham. Jadi, iya, iya. Mhm, 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 mhm. Iya, iya. Iya, bismillah ya. Ini mungkin bahasan awal banget ya, Fek ya, tentang fardhu niat ya. Waktu itu aku pernah bahas juga mengenai hukum-hukum niat, tempat-tempat niat, pada zaman niat, kapan niatnya, hukumnya apa, terus kaifiyahnya bagaimana, syarat-syaratnya apa, maksudnya apa gitu ya. Sebenarnya memang mengenai niat itu sendiri kan tempatnya kan di hati ya. Wa mahalluha tuh semua ulama tuh sepakat di hati. Jadi bukan di lisan ya. Niat tuh perkara hati dan justru gara-gara niat ini di hati ini justru ulama Syafi'iyah kata Imam Nawawi kalau nggak salah ya, niat itu merupakan sepertiga dari ibadah ya. Karena kan perkara ibadah kan ada apa namanya lisan, ada perbuatan sama ada hati gitu ya.
Dan niat tuh kan perkara hati gitu ya. Semua perkara hati kan di perkara niatnya kayak gitu ya. Dan ya maksudnya dalam artian mahal niat, tempat niat itu di kolbun. Apa namanya? Tempatnya tuh memang di kolbun. Kalau misalkan dikatakanlah apakah perlu dilafalkan? Nah, tadi mungkin itu bahasan yang lain ya. Melafalkan niat, menjaharkan niat, dan meniat itu berbeda, baik. Jadi niat itu sendiri di hati itu tadi ya mungkin secara wudhu ya, karena dia akan fardu maka fardu juga. Tapi mentalafuzkan itu masuknya ke sunnah kalau di madzhab Syafi'i ya. Kenapa? Karena itu bisa membantu membantu hati ya. Misalkan kita kan kalau kita berdisnyak gitu ya, berdisnyak habis itu kita niat ya, nawaitu wudu itu kan kita lebih hatinya lebih siap gitu ya. Lebih benar-benar oh kita benar-benar kita pengen wudu nih atau katakanlah kita pengen sholat sunnah nih, kita pengen sholat duhur nih kayak gitu ya. Beda kalau kita langsung ini tanpa talafuz kan mungkin beda ya. Hatinya mungkin nggak begitu kuat ya. Nah, dan menjaharkan niat itu mubah. Jadi boleh dijaharkan, apa namanya, dikeraskan, tapi ya nggak sunnah, nggak dapat sunnah. Maksudnya dalam artian dijaharkan tuh bukan sunnah ya, sampai orang lain mendengar gitu ya. Tapi mentalafuzkan, kita bicara madzhab Syafi'i ya, itu disunahkan ya. Karena tadi perkara lebih ke arah membantu hati, membantu hati. Misalkan kita habis main ya, kita habis kerja dan sebagainya kan, kita datang ke masjid langsung duduk sholat ya. Kan kadang-kadang kita belum masih liar nggak sih? Oh ini sholat duhur atau sholat asar nih? Kan kadang-kadang suka gitu ya. Kadang suka belum 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 settle kan, belum settle, belum belum kokoh gitu hatinya kita pengen sholat apa nih. Nah, justru itu berbahaya kan. Karena kalau kita belum yakin kita mau sholat duhur atau mau sholat asar, walaupun surahnya sama, walaupun itu bentuknya sholatnya sama, tapi kalau kita niatnya ngaco ya, kita belum hatinya belum siap nih. Ingatnya tadi masih ingatnya baru siang, ternyata udah asar nih. Niatnya terlanjur duhur ya, nggak asar sholatnya karena dia meniatkan sholat duhur gitu ya. Makanya untuk karena apa ya? Itu jadi kan fatal ya. Niat kan hal yang fatal ya. Bahkan tapi kalau ini kan perkara non haji ya. Kalau kita bicara nanti haji di bawah tuh justru harus melafalkan niat ya, Fik ya. Jadi melafalkan niat non haji itu sunnah, tapi kalau untuk haji karena emang di syariatnya dilafalkan maka harus dilafalkan ketika ihram gitu ya. Makanya para ulama juga kurang lebih merujuk ya kepada haji itu sendiri ya. Haji aja harus dilafalkan ya mungkin yang lain juga kalau bisa dilafalkan juga dalam artian untuk membantu hati gitu ya. Jangan sampai kita hatinya belum siap dan sebagainya ya. Apa namanya? Kita langsung berbuat sesuatu ya. Toh juga niat kan juga apa namanya? Mungkin kemarin ya sedikit aku bahas ya. Bagaimana kalau kita menggabungkan niat gitu ya? Kita niat sholat boleh nggak tadi waktu aku nanya kan, boleh nggak kita sholat fardu digabung dengan sholat tahiyatul masjid gitu ya? Dan ternyata para ulama membolehkan ya kita menggabungkan dua niat itu ya. Dan kalau kita masuk masjid ya langsung sholat gitu kan mungkin kita nggak ada kesempatan buat menyiapkan hati, buat apa namanya menyiapkan apa namanya kita mau gabungan niat gitu ya atau katakanlah dirimu bekerja berangkat pagi gitu ya itu kan bisa dirimu niatkan buat dapat rezeki yang halal buat menafkahi keluarga buat terhindar dari meminta-minta sebagainya itu kan semua niat-niat baik ya kalau dirimu niatkan ya cukup diniatkan nggak apa-apa tapi kalau dilafalkan kan lebih lebih kokoh gitu ya kalau salah siapa ya. Ada juga contoh dari Syekh Muhammad Yunus ya dari gurunya Ustaz Miftah deh. Dia tuh kalau ngajar tuh dia berhenti dulu nih. Jadi sebelum ngajar dia berhenti sebentar. Jadi apa namanya? Dia apa namanya? Menyiapkan hatinya terlebih dahulu gitu ya. Bahwa dia mengikhlaskan hati, mengikhlaskan niat gitu ya. Semua untuk Allah. Baru ketika dia sudah settle hatinya baru dia mengajar gitu ya. Pernah tuh waktu itu Ustaz Miftah juga pernah lama banget tuh menunggu menunggu syekhnya tuh mulai ngajar. Jadi syekhnya udah di depan nih tapi masih diem doang gitu ya. Ya, ternyata dia lagi apa namanya mengkondisikan hati biar dia ikhlas gitu ya. Mengajarnya ikhlas hanya karena pada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Baru dia mulai mengajarnya kayak gitu ya. Itu mungkin dengan cara lain gitu ya. Tapi poinnya adalah mahal niat memang di hati, Fek. Tempat niat memang di hati dan kapan niat itu ketika berbarengan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi bukan sebelumnya. Jadi sebenarnya niat itu bukan ketika sebelum sholat gitu ya, tapi ketika kita Allahu Akbar itu niatnya gitu ya. Kan Allahu Akbar itu dari mulai Allah sampai Akbar itu harus ada niatnya. Kita mau niat sholat duhur ya. Itu kan bukan dilafalkan ya, tapi lafalkan kan sebelumnya ya. Jadi bukan ketika niat itu sendiri sebenarnya. Nah, memang emang kayak gitu, Fek. Sebenarnya ya, ini kita bicara bicara minimumnya ya, minimum standar gitu ya. Memang di hati dan memang bukan sebelumnya gitu ya. Bukan bukan sebelum sholat atau sebelum wudhu gitu ya. Tapi ketika basuh muka ketika wudhu atau ketika kita Allahu Akbar gitu ya. Tapi kan mengkondisikan hati, menyiapkan hati biar kita fokus, ikhlas, nggak riak sebagainya kan kita sholat kan biar nggak dilihat sama orang sebagainya itu kan juga perlu ya. Niatkan hati yang ikhlas sebagainya itu kan justru kalau kita salah niat kan berbahaya ya. Maka dari itu para ulama Syafi'iyah
memagari itu ya. Maksudnya jangan sampai gara-gara niatnya ngaco kita nggak dapat semuanya nih, maka mau nggak mau gimana ya? Kita jaga dengan cara mentalafuzkan gitu ya. Kita mengkondisikan itu dengan cara mentalafuzkan. Mungkin kalau bisa kayak gitu sih. Pak. Dan juga tadi mungkin maksudnya kan membedakan antara ibadah dengan adah ya. Jadi membedakan mana sih yang kan mungkin mandi wajib kan kata atau mandi sunnah kan sama kayak mandi biasa gitu ya. Tapi kan secara suruhnya sama gitu ya. Tapi dengan niat itu kita bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang adah, mana yang kebiasaan, mana yang ibadah gitu ya. Jadi ya itu sih mungkin saran niat ya. Ini emang bahasannya panjang banget sih Pak, soal niat ya. Mungkin di kitab apa tuh? Itu ada yang sampai setengah kitabnya ngebahas mengenai niat ya. Betul dia mengenai kitab Qawaid Fiqhiyah ya. Dan mungkin habis ini kita bahas kitab itu kali ya setelah selesai ini. Soalnya itu menarik banget soal perkara niat tuh. Mhm. Mhm, 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 mhm. Iya benar. Mhm. Oh dirimu jadi Allah niatkan dulu. Oh iya. Gimana ya, sebenarnya niat kan qasdu syai'in muqtaran bi fi'lin ya, ya. Jadi sebenarnya, qasdu syai'in, jadi, menginginkan sesuatu gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dalam artian dirimu Allah, habis itu nawaitu sholat dan sebagainya ya, gitu ya. Niatnya bukan sepanjang itu sebenarnya ya, tapi, sekedar ya udah aku niat sholat duhur gitu ya, atau niat sholat asyar untuk Allah kayak gitu ya. Dan itu ya bisa emang berbarengan sebenarnya ya, berbarengan ketika Allahu Akbar. Dari mulai Allah sampai roknya tuh harus ada niatnya gitu ya. Bahkan mungkin yang paling panjang tuh niatnya ketika tayamum tuh, Fek. Tayamum tuh bahkan ketika kita ngambil debu sampai kita mengusap itu nggak boleh putus niatnya gitu ya kalau di madzhab Syafi'i ya gitu ya. Dan sholat tuh emang kayak gitu. Jadi emang berbarengan, Fek. Emang bener, emang berbarengan jadi dari mulai Allahu Akbar tuh eh, itu justru pembuka ya, maksudnya kita kan takbiratul ihram ya, ihram kita mengharamkan segala hal sesuatu kecuali sholat gitu ya, semuanya haram dalam sholat ya, makan yang awalnya boleh jadi haram, berbicara yang awalnya boleh jadi haram gitu ya, kita memulai sebuah ibadah dengan Allahu Akbar gitu ya, dan memang disitulah kita niat gitu ya, Fek ya, ketika Allahu Akbar gitu kita niatkan sholat gitu ya, Fek, emang emang kayak gitu sih, emang emang di mazhab itu emang apa namanya berbarengan dengan perbuatan yang sifat. Jadi ketika Allah Akbar ya diniatkan. Atau tadi mungkin di perkara wudu ya. Ya, ketika kita ambil air buat apa namanya buat muka gitu ya, itu kita niatkan untuk wudhu gitu ya. Jadi niatkan wudhu gitu ya. Jadi tapi bukan perkara niatkan bukan bukan perkara yang panjang-panjang misalkan nawa itu sholat atau wudhu itu bukan kayak gitu sih Pak. Jadi emang lebih tadi ya ke arah konsusain ya. Kamu punya maksud keinginan sesuatu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Aku pengen wudhu, aku pengen wudhu nih, aku pengen sholat nih gitu loh. Sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar kayak gitu sih. Jadi ya itu juga mungkin sisi baiknya kan kita dari mulai Allah Akbar kan kita benar-benar siap hatinya ya. Oh, nggak pikiran yang lain-lainnya. Itu mungkin salah satu gerbang awal juga buat kita bisa fokus dalam sholat ya. Allah, jangan sampai ketika Allah Akbar kita nggak tahu sholat apa gitu kan. Berbahaya itu mah. Jadi malah nggak sah juga sholatnya. Ya, yang nawa itu ya. Nawa itu. eh, nggak mesti gitu sih. Maksudnya harusnya jadi mulai Allah tuh langsung aja kepikiran aku pengen lebih ke arah hatinya, Fek. Kan tadi kan kembali ke awal ya. Perkaranya kan di hati ya mahalnya ya. Hatimu tuh ketika Allah Akbar tuh bener-bener pengen gitu. Kayak kamu pengen sesuatu nih. Kamu bener-bener pengen melakukan sesuatu. Jadi Allah Akbar beneran pengen sholat nih. Beneran pengen sholat duhur nih gitu lah. Jadi lebih ke arah emang hatinya sih. Bu. Sebenarnya lebih ke arah hatinya, Fek. Sebenarnya, Fek. Karena mahalnya di hati. Kira insya Allah ya. Emang panjang niat nih, panjang banget. Soalnya kayak gabung-gabung niat kan boleh apa enggak tuh gitu ya. Terus boleh nggak, apakah perlu nggak sih kita niat untuk, kan katakanlah kan ini kan perkara wajib ya. Kita kan wajib untuk melakukan sholat atau wudhu gitu ya. Apakah perlu niat nggak sih untuk meninggalkan yang haram gitu ya? Misalkan aku nggak pengen minum homer nih, perlu nggak niat kayak gitu?
Paham. Jadi kalau perkara tarkun, dari tarku syai'in tuh nggak perlu niat ya. Misalkan aku nggak pengen zina hari ini, ya itu nggak perlu niat karena emang hari itu katakanlah emang nggak zina, hari ini nggak pengen minum khamar sebagainya itu nggak perlu niat. Tapi kalau kita niatkan dapat pahala gitu ya, Pak. Itu menariknya ya. Jadi misalkan Pak dirimu nih pagi-pagi nih bangun tidur pagi-pagi nih, aku niat hari ini nggak pengen minum khamar, nggak pengen zina. Emang sebenarnya kamu tiap hari nggak pernah zina, nggak pernah minum khamar ya, tapi ketika kamu niatkan, kamu ikrarkan dalam hati gitu ya, kamu kuatkan dalam hati nggak pengen zina, nggak pengen minum khamar, yang emang sebenarnya kamu juga nggak pernah lakukan gitu ya, itu tetap dapat juga pahalanya gitu ya, efek ya, dapat pahala sunnah juga ya, mungkin ya. Itu menariknya dalam perkara tarkun apa sih niat tarkun ya, niat meninggalkan sesuatu ya. Jadi memang nggak perlu ya, kita nggak perlu ya emang kita nggak lakukan ya, maksudnya kita nggak perlu niat hari ini aku nggak pengen minum khamar ah, ya kita nggak usah kayak gitu sebenarnya karena toh karena pun katakanlah kita emang nggak minum khamar ya, tapi kalau misalnya kita niatkan hari ini nggak pengen minum khamar, nggak pengen berzina, nggak pengen berbuat A, berbuat B gitu ya. Kalau kita niatkan itu semua dalam hati ya, kan mungkin sisi syariatnya kan tadi ya dapat pahala, tapi mungkin mungkin secara psikologinya kan kita dapat itu ya, dapat apa mungkin ya, lebih menyiapkan kondisi hati gitu ya, bahwa hari itu kita punya positif niat gitu mungkin kurang lebih ya, punya positif wills gitu kurang lebih ya, bahwa kita hari itu pengen berbuat baik nih, nggak pengen berbuat jahat gitu ya. Mungkin itu secara the other things ya, tapi secara syariatnya kita dapat pahala juga tuh, Fek, kalau kita niat menikah sesuatu kayak gitu sih, Fek. Oke, mungkin cukupkan dulu kan sampai sini ya, sampai hoslu kafa ini ya, membasuh kedua telapak tangan. Karena sudah sampai 1 jam kurang lebih ya. Aku izin menutup majelis kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.